Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan tentang menjauhi akhlak mazmumah dari mata kuliah hadis tematik. Nah, sebelum saya menyampaikan materi saya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu saya dengan Forsaktinawat Hasugian dengan NIM 0104-142-147 dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal A.Muin LCMA. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang menjauhi akhlak mazmumah. Nah, yang pertama kita akan memasuki bagian menu. Di bagian menu ini ada empat bagian. Yang pertama itu kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, dan yang ketiga ada materi, dan yang terakhir ada kuis. Nah, di sini kita akan memasuki bagian pertama, yaitu kompetensi inti. Nah, kompetensi inti pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kompetensi inti ketiga ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kompetensi inti keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, di sini kita akan memasuki bagian kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi dasar. 1.4 menghayati ketentuan untuk menghindari sifat pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, 4 membiasakan diri untuk menghindari sifat pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa dalam kehidupan sehari-hari. 3.4 memahami akhlak tercela, sifat pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa dalam kehidupan sehari-hari. 4.4 menyajikan contoh menghindari sifat pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sini kita akan kembali lagi ke menu yang pertama, yaitu menu ketiga kita akan memasuki bagian materi. Nah, di bagian menu materi ada 4 bagian juga. Yang pertama itu pengertian, yang kedua ada macam-macam mazmumah, yang ketiga ada hadis tentang mazmumah, dan yang keempat doa menghindari mazmumah. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita akan memasuki bagian pertama, yaitu pengertian. Pengertian akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama, golongan, akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Nah, di sini bisa kita ambil lebih singkatnya, akhlak mazmumah ini adalah akhlak tercela. Masuklah kita ke bagian kedua, yaitu macam-macam mazmumah. Macam-macam mazmumah ini saya ambil 4. Yang pertama itu hasad, yang kedua dendam, yang ketiga ghibah, yang keempat hamimah. Nah, yang ketiga kita akan masuki hadis tentang mazmumah. Hadis tentang mazmumah ini saya ambil bagian hadis dari hadis hasad, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan hasad kecuali pada 2 hal. Seorang laki-laki yang diberikan karunia oleh Allah berupa harta sehingga ia menginfakkannya di sepanjang malam dan siang, dan seseorang yang diberi karunia oleh berupa Al-Quran hingga ia salat dengannya di pertengahan malam dan siang. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih dan telah diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah dari Nabi SAW semisal dengan hadis ini. Nah, di bagian hadis hasad ini
menceritakan tentang hal tercela yang tidak diperbolehkan, kecuali dengan pada dua hal, yaitu tentang seorang laki-laki yang diberikan karunia oleh Allah berupa harta sehingga ia menginfakkannya di sepanjang malam dan siang. Dan yang kedua itu adalah seorang yang diberi karunia oleh berupa Al-Quran hingga ia sholat dengannya dapat dengan malam dan siang. Nah teman-teman sekalian, itu adalah hadis tentang hal tercela, yaitu hadis tentang hasad. Nah yang ketiga dari menu materi, saya akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu doa menghindari akhlak mazmumah. Nah, karena tercelanya akhlak mazmumah ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk berdoa agar terhindar darinya. Rujukannya adalah hadis sebagai berikut. Diriwayatkan dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anha yang mendengar Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak perbuatan dan hawa nafsu tercela." Hadis riwayat Tirmizi. Bagi yang ingin meneladani Rasulullah SAW dan berdoa terhindar dari akhlak mazmumah, dapat melafalkan bacaan sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika man munkar akhlaki wal a'mal wal ahwa. Yang artinya ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak perbuatan dan hawa nafsu yang tercela. Nah, itu adalah bagian doa menghindari akhlak mazmumah. Nah, untuk teman-teman sekalian, di sini tentang akhlak mazmumah ini menjelaskan tentang kita itu harus menjauhi bagian sifat-sifat tercela. Ya, karena kenapa kita harus menjauhi akhlak mazmumah ini? Karena ini bisa membuat kita mendapatkan potensi-potensi yang buruk pada diri kita sendiri. Apalagi kalau kita memasuki bagian-bagian dendam, hasad, namimah, ghibah. Nah, ini akan mempengaruhi sifat kita sendiri, mempengaruhi kriteria atau karakter kita sendiri, dan bisa merusak bagaimana sifat baik kita. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita akan kembali ke bagian menu lagi, yaitu menu yang terakhir, atau menu keempat ini, yaitu tentang kuis. Nah, kuisnya itu yaitu apa hadis yang dijelaskan tadi? Hadis yang dijelaskan tadi merupakan hadis yang membahas tentang yang pertama ghibah, yang kedua dendam, yang ketiga hasad, dan yang keempat namimah. Apakah teman-teman tahu jawabannya? Baik, di sini saya akan menjawabnya, yaitu jawabannya adalah C, hasad. Jadi pembahasan hadis yang tadi kita jelaskan itu yaitu tentang hasad. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini saja isi video saya. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada hadirin sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.